Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali kita ucapkan puji dan syukur atas rahmat dan kurnia Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mendengarkan ceramah ini dengan senang sentosa. Dan juga salawat beringan salam tak lupanya kita berikan kepada junjungan kita yakninya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dan selalu relevan sepanjang masa, yaitu adalah pentingnya menjaga akhlak di tengah perubahan zaman. Kita hidup di zaman yang serba cepat, teknologi yang berkembang pesat, informasi yang mudah diakses, dan pergaulan yang semakin luas. Namun, kemajuan zaman ini tidak selalu diiringi dengan kemajuan akhlak. Kita sering melihat, bahkan mungkin mengalami sendiri, bagaimana sopan santun mulai memudar, adab kepada orang tua berkurang, dan rasa hormat kepada sesama semakin menipis. Padahal Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya yaitu adalah sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak bukanlah perkara kecil, melainkan inti dari ajaran Islam itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, akhlak yang baik bukan tentang bagaimana kita berbicara dengan lembut atau bersikap ramah, namun bagaimana kita bersikap jujur, amanah, sabar, rendah hati, dan menghormati orang lain. Akhlak mencerminkan kualitas iman. Semakin baik akhlaknya, semakin baik pula imannya. Allah SWT berfirman dalam Quran ayat Al-Ahzab ayat ke-21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh nyata akhlak yang sempurna. Beliau bersikap lembut kepada anak-anak, menghormati orang tua, adil kepada kawan maupun lawan, bahkan tetap berakhlak mulia kepada orang-orang yang menyakiti beliau. Nah, hadirin sekalian, di era media sosial saat ini, menjaga akhlak menjadi tantangan tersendiri. Banyak orang mudah berkomentar tanpa adab, menyebarkan berita hoaks, bahkan saling menghina dan menjatuhkan. Padahal seorang muslim seharusnya menjaga lisannya, baik lisan secara langsung maupun lisan dalam bentuk tulisan. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau yang memperhatikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap ucapan dan perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sebelum berbicara atau menulis sesuatu, hendaknya kita bertanya pada diri sendiri, apakah ini bermanfaat atau justru menyakiti orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, menjaga akhlak juga berarti menjaga hubungan dengan sesama manusia dalam Islam. Hubungan antara manusia atau hubungan minanas, hablun minanas tidak bisa dipisahkan dari hubungan dengan Allah atau hablum minallah. Tidak cukup seorang rajin beribadah jika akhlaknya buruk kepada orang lain. Oleh karena itu, marilah kita mulai memperbaiki akhlak hal yang kecil, berbicara dengan sopan, menghormati guru dan orang tua, jujur dalam perkataan, serta saling menolong dan memaafkan. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, marilah kita renungkan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak diukur dari harta, jabatan, atau kepandaian, melainkan dari ketakwaan dan akhlaknya. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang senantiasa menjaga akhlak dalam setiap aspek
kehidupan. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, itu berasal dari keterbatasan saya, dan kebenaran sejati hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.